ada seseorang di belakangnya yang sangat besar dan tiba-tiba hawanya menjadi panas, makin panas seperti terbang. Halo guys, welcome back to my channel and thank you for watching again my channel. Kali ini saya akan kembali membawakan kisah horor di mana boneka yang sangat lucu dirasuki iblis yang sangat kejam dan mengerikan, bahkan memangsa manusia. Bahkan kisah boneka ini sampai diangkat menjadi film dengan judul Conjuring 1 dan Annabelle dan memiliki banyak peminat di berbagai belahan bumi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul dari boneka ini, hal apa saja yang diakibatkan oleh ulah boneka ini, dan fakta-fakta yang ada pada boneka ini. Apa saja itu? Stay watching. Boneka ini kita kenal dengan nama boneka Annabelle atau boneka setan karena dipercaya di dalamnya ada roh jahat yang bersemayam dan sangat mengerikan. Boneka Annabelle yang asli jauh berbeda dengan yang ada di film. Yang aslinya itu bahkan kelihatan sangat lucu dan tidak mengerikan, mata bulat, hidung segitiga warna merah, senyum yang lebar, rambut merah dan keriting terbuat dari kain. Sedangkan yang ada di film itu tampak menyeramkan dengan senyum terpaksa, wajah yang mengerikan dan terbuat dari kayu atau porselen. Boneka yang aslinya bahkan dibuat oleh penulis cerita anak-anak bernama Johnny Grau. Bahkan nama awal dari boneka ini adalah Raggedy Ann. Awalnya boneka ini adalah rilisan dari buku anak-anak ciptaan Sang Johnny tahun 1880 sampai tahun 1938. Nah, setelah cerita inilah dirilis boneka Raggedy Ann pada tahun 1915 yang berbentuk boneka Annabelle asli. Setelah itu cerita dan boneka anak itu dirilis menjadi buku series pada tahun 1918, bahkan memiliki banyak peminatnya. Buku ini tidak ada sama sekali seram-seramnya karena itu hanya tentang buku cerita anak-anak. Dan kenapa bisa menjadi boneka Annabelle yang terkenal karena seramnya bahkan sampai terbit di film? Teror boneka ini terjadi pada tahun 1970-an di Hartford, Connecticut, US. Dan bahkan saking berbahayanya boneka ini sampai cenayang yang terkenal yaitu Ed dan Lorraine Warren mengurung boneka ini dalam kotak kaca dan menguncinya dengan kuat dan ditaruh jimat-jimat atau kartu-kartu penangkal dari iblis itu. Cerita ini dimulai pada tahun 1970-an. Awalnya boneka ini dibeli oleh seorang ibu untuk dijadikan hadiah ulang tahun kepada anak wanita yang masih kecil yang bernama Donna. Donna pun senang sekali dengan boneka ini. Namun seiring dengan bertambahnya usia, tepatnya pada umur 28 tahun, Donna memutuskan untuk kuliah di luar kota dan menyewa apartemen di sana dengan teman yang bernama Anggi. Ia pun membawa boneka itu untuk pergi bersamanya karena dia suka sekali dengan boneka ini. Nah, awalnya 3 bulan selama di sana semuanya tampak biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh. Namun, ia mulai menyadari ada keanehan bersama dengan Anggi tentang boneka tersebut. Awalnya keanehan-keanehan itu masih berupa hal-hal kecil seperti boneka itu bergeser sedikit. Contohnya, Donna pernah menaruh boneka ini di atas kasur lalu pergi. Tak lama, Anggi tuh masuk ke dalam kamar Donna untuk meminjam barang dan ia melihat boneka itu di atas kasur. Lalu ia pergi. Setelah itu kembali lagi Anggi mau menaruh atau mengembalikan barang dan ia lihat posisi dari boneka itu berubah. Namun ia positif thinking aja, mungkin memang dia salah lihat atau posisi boneka dari awalnya begitu. Lalu keanehan yang selanjutnya ini lebih meningkat lagi, lebih ekstrim. Pernah Donna suatu hari pergi ke kamarnya melihat boneka itu kakinya lurus. Dia berbalik sebentar, pas ia lihat lagi kaki bonekanya udah hilang. Dan pernah puncak keanehannya, kan Donna sama Anggi itu tidurnya berbeda kamar. Donna taruh boneka itu di atas kasurnya, ia tidur. Dan tengah malam ia terbangun, ia lihat boneka yang masuk ke dalam selimutnya dan tidur di sampingnya menghadap ia wajahnya. Dan sejak saat itu perasaan Donna semakin tidak enak dan besoknya dia cerita juga sama Angie dan mereka setiap malam itu mengalami hal yang tidak mengenakan dan merasa selalu ada hal aneh pada boneka ini. Dan tiba pada suatu hari Angie mengatakan, "Donna, lebih baik kamu buang saja boneka ini daripada kamu tidak bisa tidur, besok juga kuliah." Tapi Donna menolak, katanya, "Kasihan, ini pemberian dari ibu saya, masa saya harus buang, tidak menghargai." Lalu Donna bilang, "Mending saya taruh di luar saja boneka ini." Tapi Angie tidak kasih, bilang, "Ah jangan, nanti dia masuk ke kamarku." Sudah akhirnya mulai berdebat Angie dan Donna ini taruh di mana, dan akhirnya Donna memutuskan bakal tetap taruh boneka itu di kamarnya. Dan hal aneh pun terus terjadi. Dan beberapa hari kemudian Angie pun bertunangan dengan tunangannya yang bernama Lou, dan Lou pun tinggal di apartemen itu. Jadi ada Donna, Angie sama Lou. Nah, boneka Annabelle ini sadar kalau ada penghuni baru di rumah itu dan dia pun langsung nyosor ganggu terus si Lou. Dan Lou pun dari pertama melihat si boneka, ia sudah tahu kayaknya ini boneka dirasuki.
Dan ditambah dengan cerita dari si tunangannya Angie, dia pun makin yakin memang kalau ada roh jahat dalam. Jadi pas lihat boneka dia bilang, dia tidak mau lihat pokoknya boneka itu karena kamu ada roh jahat di dalam. Jadi aku tidak mau lihat, kayak begitu sih Lo menolak terus. Boneka ini pun sadar bahwa Lo tidak menyukainya, maka ia terus memojokkan Lo dan menakuti Lo. Pernah ini saat Donna dengan Angie pergi dan pulang larut malam, dibukalah pintu dan terdapat kertas kulit yang tulisannya, "Tolong kami, tolong Lo." Terus Angie dan Donna pikir, mungkin Lo ini bercanda dan menakut-nakuti. Tapi mulai berpikir lagi, kertas kulit ini tidak ada di apartemen dan kelihatan sangat usang, kayak bukan berasal dari tahun itu. Bukan hanya itu, keanehannya mulai tampak ekstrim dan lebih jelas. Misalnya Donna menaruh boneka itu di kamarnya, nanti pindah di kamarnya Lo, pindah lagi ke dapur, ke kamar mandi, ke ruang tamu, berpindah-pindah dengan sangat jelas. Bahkan sewaktu-waktu mereka pernah melihat boneka ini dekat dengan darah, entah itu darah ada di tangannya, di dadanya, pokoknya di bagian badannya pasti pernah dilihat ada darah. Lalu sudah mereka bilang, sudah cukup sampai di sini, bawa saja ke Cenayang. Nah, jadi mereka bertiga, si Angie, Lo, sama Donna bawa ke Cenayang. Namun pada saat itu Cenayang pertama bukanlah Ed dan Lauren Warren, tapi ada Cenayang lain. Pas Cenayang itu lihat boneka itu, dia bilang, oh iya benar, ada arwah yang sangat jahat ada dalam boneka itu. Nama arwah itu adalah Annabelle Higgins. Dia itu adalah gadis berumur 7 tahun yang meninggal tepat di tempat apartemen mereka kontrak itu. Dan katanya Annabelle itu mencari tempat untuk dijadikan inang baru, yaitu boneka itu. Dia ingin hidup kembali dan disayangi oleh orang-orang yang ada dekat dengan ia hidup lagi. Dibacakanlah mantra, abis itu dibilang, pulang saja dulu kalian, pasti boneka itu tidak akan mengganggu kalian lagi. Tapi kalau ada apa-apa hubungi lagi saya. Gitu katanya Cenayang. Pulanglah mereka. Memang semenjak dari dibawa ke Cenayang itu, boneka itu tidak menunjukkan lagi reaksi-reaksi yang berlebihan. Tapi si Lo ini jadi sasarannya tiap malam mimpi buruk. Bahkan dia mimpi kayak kenyataan, kayak itu boneka muncul di pintu, masuk ke dalam selimut, baru mencekik dia. Mimpi itu pokoknya kayak nyata sekali. Dan karena hal itu, setiap malam Lo selalu bermimpi yang sama dan selalu berteriak. Dan menurut kesaksiannya bahwa hal itu seperti nyata. Jadi, dia pun menceritakan kepada kekasihnya si Angie. Lalu Angie bilang, tidaklah sayang, jangan, kau tidak usah takut, itu Annabelle itu ada di kamarnya Donna. Tapi Lo bilang, tidak, itu kayak nyata. Dia bilang, tidak ada, pergi sana cuci muka, cuci kaki, baru tidur kembali. Tidurlah dia malam itu. Tapi beberapa hari kemudian, waktu ia, Angie, dan Donna berkumpul di ruang tengah untuk membicarakan tentang rencana liburan, mereka mendengar sesuatu yang sangat ribut. Nah, takutlah mereka, dikira nanti maling masuk ke dalam rumah. Jadi Slow bilang, tunggu di sini, nanti saya yang cek. Kan gentleman. Pergi dia cek, semakin dia dekat dengan kamar, semakin beribut. Suara itu seperti ada yang jatuh, pokoknya seperti hal-hal yang sangat ribut. Lalu pas dia buka, tidak ada satupun hal yang berantakan dan semuanya tampak rapi. Barang-barang berat seperti lemari, kaca-kaca itu ada di tempatnya dan tidak ada hancur. Tapi ia mulai menyadari bahwa boneka Annabelle itu berpindah tempat ke sudut yang lain. Dan saat ia melihat, boneka itu sedang menengok kepadanya. Dan ia merasakan ada seseorang di belakang yang sangat besar. Dan tiba-tiba hawanya menjadi panas, makin panas-panas seperti terbakar. Dan lalu ia berteriak kesakitan. Tentu Donna dan Angie yang ada di ruang tengah itu kaget, lalu segera berlari dan menolong Slow. Dan dibuka baju Slow, ternyata di sana ada 3 bekas cakaran yang sangat tajam dan dalam. Dan Lo pun yakin itu adalah ulah dari si boneka Annabelle. Nah, lalu Lo pun menceritakan yang terjadi pada Angie dan Donna. Dan mereka percaya kayaknya ini Cenayang pertama ini bohong. Ini bukan Annabelle Hayes, bukan anak kecil 7 tahun yang menempati boneka, tapi orang besar. Karena Lo sendiri mengatakan bahwa saat ia dicakar, ia merasakan ada orang besar yang ada di belakangnya. Dan rohnya itu sangat jahat. Dan mereka pun mulai berpikir, kayaknya ini bukan hanya sekedar ancaman pindah-pindah tempat, tapi ancaman yang lebih besar, bahkan menyangkut nyawa mereka. Buktinya si Lo tadi dicakar sangat dalam. Dan mereka pun pergi ke pastor yang bernama Pastor Darnall, dan mereka menceritakan semua yang terjadi. Dan mereka kasih lihat juga kepada pastor boneka ini. Dan saat pastor melihatnya, sama seperti Cenayang yang pertama dilihat, kayaknya memang ada arwah jahat di sini. Dan pada saat itu, pastor inilah yang merekomendasikan Cenayang yang sangat terkenal pada saat itu, yaitu Ed dan Lauren Warren. Dan mereka pun setuju untuk memanggil Ed dan Lauren Warren. Dan abis itu pastor menghubungi Ed dan Lauren Warren. Lalu pastor menceritakan apa yang ia dengar dari 3 orang tadi. Dan menceritakan apa dan bagaimana bahayanya si boneka itu. Dan Ed Lauren Warren setuju untuk membantu mereka juga. Setelah beberapa hari menunggu, tibalah di hari Ed dan Lauren Warren mengunjungi rumah mereka.
Dan sampai di sana mereka bertiga pun menceritakan hal aneh apa saja yang terjadi, mulai dari yang kecil tadi bergerak-gerak pindah-pindah sampai dicakarnya si Law bisa mengambil nyawa mereka. Dan kalau di film tuh tidak akan dilihatkan Law melihatkan bekas cakaran, tapi di aslinya Law secara asli real melihatkan bekas cakaran itu. Dan setelah mendengar itu Ed dan Lauren langsung percaya, ditambah mereka melihat boneka itu, mereka langsung sadar ada roh yang sangat-sangat jahat telah merasuki boneka itu. Setelah itu Lauren langsung melakukan ritual untuk memanggil roh dari si Annabelle ini dan lalu berkomunikasi dengan roh itu, dan ia bertanya, lalu roh itu mengatakan bahwa ia memang roh jahat yang mendiami boneka itu sebagai inangnya dengan tujuan lebih mudah mendekati gadis-gadis, terutama mempengaruhi si Donna. Dan mereka pun segera mempersiapkan ritual untuk pengusiran roh. Namun mereka juga sadar bahwa roh Annabelle ini tidak suka kepada Ed dan Lauren. Jadi dia mulai berpikir, dia mungkin akan menghancurkan atau melakukan sesuatu yang buruk kepada orang tiga ini ketika Ed dan Lauren pergi. Mereka putuskan untuk membawa boneka ini pulang. Tapi Ed berpikir, boneka atau iblis yang ada dalam boneka itu tidak bakal suka pada Ed dan Lauren. Jangan-jangan nanti Ed dan Lauren yang akan dibunuh. Tapi ia mulai berpikir lagi, lebih bahaya lagi kalau boneka itu ada di rumah itu, karena mereka bertiga ini tidak tahu apa-apa tentang pengusiran atau dijauhkan dari roh, sedangkan mereka tahu dah. Jadi mereka putuskan mereka aja yang bawa daripada 3 orang tadi ini mati di tempat itu tanpa ada yang tahu. Lalu mereka pulang, mereka bawa boneka itu, dia taruh di kursi belakang mobil. Lalu saat di pertengahan jalan ia sadar tidak boleh bawa boneka ini lewat jalan publik karena dapat membahayakan, terutama di lalu lintas, karena pasti boneka ini akan berulah. Jadi Ed lewat jalan-jalan sempit yang sepi. Dan ternyata benar, selama di perjalanan itu mobil mereka sering sekali berhenti. Bahkan rem mobil mereka blong, ban mereka bocor, dan semua ini karena ulah boneka itu. Boneka itu terus mengamuk. Dan karena sudah jengkel, mereka percikanlah air suci. Boneka itu baru dapat tenang dan mereka bawa sampai di rumah. Dan mereka sudah yakin pasti mereka yang bakal diganggu karena mereka sudah membuat boneka ini marah. Lalu mereka letakkan boneka itu di atas meja. Dan pada malam hari itu mereka melihat boneka itu melayang-layang di atas atau di langit-langit rumah mereka. Dan bahkan boneka itu lebih sering mengganggu Ed dan Lauren, dan bahkan berpindah-pindah tempatnya lebih sering ketimbang pas ada di apartemen. Lalu Ed dan Lauren biarkan saja boneka ini mengganggu, dan mereka selalu mencatat kejadian aneh apa saja yang dibuat oleh boneka ini, dan nanti mereka akan kasih kepada pendeta yang ada di gerejanya. Karena memang Ed dan Lauren ini merupakan pasangan yang aktif di gereja, tapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk mengusir setan atau hantu. Dan hanya pendeta lah yang mampu untuk melakukan hal itu. Lalu mereka antarkanlah semua laporan kepada pendeta. Mereka akan ceritakan kembali dan mereka memohon agar pendeta ini melakukan pengusiran setan di apartemen itu. Namun sang pendeta itu kayak, iya dia memang lakukan, tapi kayak setengah-setengah hati, kayak menyepelekan hal itu, kayak masa boneka bisa sebahaya itu. Dan pendeta itu mengatakan hal itu di depan boneka itu, bahwa dia tuh kayak tidak percaya masa boneka memiliki kekuatan yang seperti itu, menyepelekan boneka itu. Boneka itu pun merasa jengkel dan bilang, oh awas awe nanti kena. Nah, dan pas pendeta itu pulang, disitulah Scott mat. Di jalan pulang, mobil dari pendeta itu tidak dapat dikendalikan. Remnya blong dan ada kerusakan yang parah sehingga pendeta ini mengalami kecelakaan yang mengakibatkan hal-hal yang sangat-sangat mengerikan. Beruntungnya, pendeta ini masih selamat, namun luka-luka yang terjadi pada pendeta itu mengakibatkan sang pendeta cacat seumur hidupnya. Dan saat pendeta di rumah sakit, ia teleponlah Ed dan Lauren, lalu dia panggil ke rumah sakit dan ia katakan, Lauren dan Ed, kalian harus tahu bahwa beberapa saat sebelum saya kecelakaan, boneka yang Anda bawa pulang tiba-tiba ada di kursi belakang mobil saya, menatap saya dan saya melihatnya di spion, dan tidak lama saya kecelakaan. Dan saat itulah pendeta juga percaya bahwa roh yang ada dalam boneka adalah roh yang sangat-sangat jahat dan mengerikan. Setelah kejadian itu, pendeta pun tidak dapat melakukan pengusiran setan dan Ed Lauren mencari pendeta lain, namun tidak ada satupun pendeta yang berani untuk mengusir roh itu dari boneka. Setelah mereka memutuskan untuk menyimpan boneka itu selamanya, tahun pun mulai berganti. Semakin lama Ed pun telah meninggal dan tinggallah Lawrence atau istrinya. Dan di sebuah wawancara, Lawrence mengatakan ia tidak akan menjual, membakar, atau bahkan membuang boneka ini karena boneka ini sangat berbahaya. Bisa jadi saat dibakar atau diusir atau dibuang boneka ini, roh jahat yang sangat jahat di dalam ini akan pergi dan mencari inang baru dan mengganggu manusia lagi. Dan Lawrence pun menceritakan ketika Ed masih hidup, Ed mengatakan kepada Lawrence bahwa boneka ini yang sangat jahat ini ialah yang bertanggung jawab
atas salah satu pengunjung kita yang meninggal dunia. Jadi pernah ini saat Ed masih hidup, ada pengunjung dengan pacarnya datang naik motor ke museum mereka. Lalu kayak tidak percaya dengan boneka itu. Lalu dia ketok-ketok dengan kuat-kuat ini pintu kaca boneka ini, bilang, ah masa boneka kayak ini bisa membunuh, coba bunuh aku, coba bakar aku. Dia bilang begitu. Boneka ini pun marah. Dan kalian tahu di perjalanan pulang, boneka ini membunuh dua pasangan ini, dilindes motor mereka oleh mobil. Yang pria yang gara-gara boneka ini meninggal, sedangkan yang ceweknya ini diimpus dan dirawat selama 1 tahun karena sangat parah luka-lukanya. Selama 1 tahun tidak sembuh-sembuh. Dan fakta dari cerita ini yang benar adalah, pertama, boneka itu wujudnya tidak seram, tapi iblis yang ada di dalamnya jauh lebih mengerikan. Kedua, benar adanya pengunjung yang meninggal sehabis menghina boneka ini di museum Ed dan Lorraine. Ketiga, benar adanya kecelakaan yang terjadi pada pendeta dan pendeta itu cacat seumur hidup. Keempat, benar adanya Lo pernah dicakar oleh sesuatu yang tidak ditahu apa tapi dipercaya adalah boneka itu. Kelima, benar adanya tulisan larangan jangan dibuka di depan pintu kaca boneka itu, dan ada jimat-jimat atau bisa dibilang tarot devil sama seperti di film Conjuring. Dan yang terakhir, benar adanya Ed dan Lorraine mengatakan kepada menantunya yang kini menjaga museum itu, jangan pernah kamu menatap mata boneka itu, jangan pernah bicara aib atau hal buruk di depan boneka itu, karena boneka itu berinisiatif untuk melakukannya juga. Oke guys, jadi menurut kalian, apakah ini cerita fakta yang diangkat menjadi film, atau hanya cerita yang dibesar-besarkan oleh Ed dan Lorraine agar mereka dikenal sebagai cenayang yang terkenal sepanjang abad? Atau jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Dan jika kalian ingin nonton video lain, linknya ada di deskripsi.